Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang sistem pelaporan. Oke, pada pengaplikasiannya, konsep sistem informasi akuntansi ini dibagi menjadi 5 siklus utama. Nah, 5 siklus utama itu terdiri dari siklus pendapatan, kemudian yang kedua adalah siklus pengeluaran, yang ketiga siklus penggajian, yang keempat itu siklus produksi, dan yang kelima sistem pelaporan. Nah, di video ini kita akan membahas tentang sistem pelaporan untuk siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus penggajian, dan siklus produksi. Ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari sistem pelaporan. Nah, kira-kira siapa saja yang terkait dalam sistem pelaporan ini? Oke, dimulai yang pertama adalah departemen lainnya. Departemen atau divisi sama saja ya. Departemen lainnya ini maksudnya bisa departemen HRD, bisa departemen pemasaran, dan lain-lain ya. Nah, biasanya departemen lainnya ini, dia ini biasanya yang pertama adalah menyerahkan bukti transaksi ya. Kemudian mengupdate data transaksi. Setelah itu yaitu bagian bendahara. Yang kedua, bagian bendahara ini fungsinya yaitu mengotorisasi pengeluaran. Dan yang ketiga ini bagian akuntansi ya. Divisi akuntansi ini yang paling banyak karena jelas ya kita soalnya hari ini membahas tentang sistem pelaporan. Nah, divisi akuntansi ya sangat berkaitan sekali dengan divisi akuntansi ini, maka divisi akuntansi tugasnya lebih banyak untuk sistem informasi dalam sistem pelaporan ini. Nah, bagian akuntansi ini yaitu pertama mencatat transaksi, kemudian mengupdate data buku besar, kemudian yang ketiga mengupdate jurnal penyesuaian, yang keempat membuat laporan keuangan, yang kelima membuat laporan manajerial, dan yang keenam mencetak saldo akun. Nah, berikutnya baru bagian manajemen ya. Manajemen berarti semua lini ya di dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen. Dia nanti tugasnya yaitu menerima laporan manajerial. Nah, sistem terkomputerisasi di sini fungsinya yaitu mencetak data transaksi. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan contoh use case skenario dari sistem pelaporan. Yang pertama adalah menyerahkan bukti. Tadi menyerahkan bukti ini bagian apa? Divisi atau departemen lainnya ya. Tadi ini adalah tugas dari departemen lainnya. Nah, di sini alirannya pertama kali adalah menyerahkan bukti transaksi. Kemudian yang kedua adalah mengotorisasi pengeluaran. Nah, untuk yang mengotorisasi pengeluaran ini tadi tugasnya siapa? Tugas dari si bendahara ya. Kemudian setelah itu yang ketiga mencetak transaksi. Mencetak transaksi ini tugasnya siapa tadi? Tugas dari bagian akuntansi. Ya. Kemudian setelah mencetak transaksi, yang kemudian adalah mengupdate data transaksi. Nah, mengupdate data transaksi ini tadi tugas dari departemen lainnya ya. Departemen lainnya. Kemudian setelah itu yaitu mencetak data transaksi. Yang kelima, mencetak data transaksi ini merupakan tadi dari sistem terkomputerisasi. Oke, kemudian berikutnya yaitu setelah tadi yang kelima adalah mencetak bukti transaksi. Setelah mencetak bukti transaksi, kemudian mengupdate buku besar ya. Tadi ini adalah bagian dari akuntansi, divisi akuntansi, tugas dari divisi akuntansi. Setelah itu nanti dilihat apakah ada penyesuaian. Kalau memang ada penyesuaian, berarti diupdate jurnal penyesuaian ya. Kalau misalnya tidak, berarti langsung saja mencetak akun saldo ya. Kemudian baru yang ke-9 membuat laporan keuangan. Setelah itu
Lanjut yang ke-10 yaitu membuat laporan manajerial. Jadi setelah membuat laporan keuangan, baru yang ke-10 membuat laporan manajerial. Ini yang ke-11 ya. Yang ke-11 yaitu tahap terakhir menerima laporan manajerial. Nah, selesai. Itu contoh dari use case skenario dari sistem pelaporan. Ya. Kemudian lanjut ke gambaran umum. Gambaran secara umum aktivitas dari sistem pelaporan. Nah, gimana sih gambaran secara umum dari aktivitas sistem pelaporan ini gitu ya? Oke. Jadi di sini yang pertama adalah dimulai dari pengumpulan bukti transaksi. Jadi perhatikan ini ya, yang pertama ya, dimulai dari bukti transaksi dimulai dari pengumpulan bukti transaksi yang sudah dilakukan oleh masing-masing divisi atau departemen yang kemudian disesuaikan dengan otorisasi yang telah dilakukan oleh bendahara ya. Di sini fungsi bendahara di sini bertugas untuk mengumpulkan dan mengeluarkan uang perusahaan. Jadi harus dipisahkan dengan fungsi pencatatan arus keluar dan masuk uang perusahaan. Nah, fungsi pencatatan akan dilakukan oleh divisi akuntansi. Oke. Kemudian kita perhatikan yang kedua yang ini ya. Yang kedua di sini dikatakan bahwa kemudian bukti-bukti transaksi tersebut dikumpulkan oleh divisi akuntansi untuk mencocokkan dengan catatan yang dibuat. Ya, divisi akuntansi ini akan membuat catatan dalam bentuk jurnal per transaksi yang kemudian akan dikumpulkan dalam buku besar pencatatan akuntansi. Oke. Kemudian yang ketiga, perhatikan sekarang lanjut yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah apabila diperlukan jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan penyesuaian terhadap transaksi tertentu. Nah, contoh dari penyesuaian itu apa sih gitu ya? Contoh dari penyesuaian ya misalnya berkaitan dengan penyusutan nilai guna bangunan yang digunakan oleh perusahaan yang harus disesuaikan nilainya pada periode tertentu. Oke. Setelah itu kita masuk ke yang keempat. Perhatikan sekarang yang keempat, yang ini ya. Yang keempat di sini kemudian saldo akhir setiap akun pada suatu periode akuntansi ini akan diupdate untuk kemudian digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Ya. Setelah itu lanjut ke yang kelima. Yang kelima, perhatikan yang kelima. Yang kelima di sini baru nanti kemudian departemen akuntansi ini atau divisi akuntansi ini dapat menyusun laporan keuangan ya. Jadi menyusun laporan keuangan dulu ya, menyusun laporan keuangan dulu ini sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Nah, seperti yang diketahui, laporan keuangan pada perusahaan terbagi menjadi apa saja? Secara umum terbagi menjadi laporan laba rugi, kemudian ada laporan raca, laporan arus kas, laporan ekuitas, ya, laporan kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, yang terakhir, yang keenam ya di sini, jadi setelah laporan keuangan selesai dibuat, jadi tadi kan setelah selesai laporan keuangan, berarti nggak sampai di situ, masih ada laporan yang harus dibuat ya. Perhatikan yang nomor 6 ini dikatakan bahwa setelah laporan keuangan dibuat, kemudian divisi akuntansi di sini dapat membuat laporan manajerial. Nah, ada dua nih. Ada laporan keuangan, ada laporan manajerial ya. Jadi setelah laporan keuangan dibuat, kemudian membuat laporan manajerial. Nah, laporan manajerial itu biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen pada berbagai tingkat. Nah, biasanya laporan manajerial ini disusun berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk disediakan. Nah, laporan manajerial ini dapat menyangkut apa saja sih contohnya gitu ya. Contohnya dari laporan manajerial ini adalah laporan penjualan, kemudian laporan biaya pengeluaran, kemudian laporan untuk kepentingan ekspansi usaha maupun untuk laporan lainnya. Oke. Kita selesai sampai di sini. Terima kasih. Tetap semangat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.